Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam menu sarapan GBDI Situbondo. Pagi hari ini kita mau mengisi hati kita dengan sarapan rohani yang bertema Nama Yesus yang Berkuasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semakin dekat kedatangan Tuhan, semakin banyak tantangan yang dihadapi anak-anak Tuhan. Iblis bekerja lebih giat agar anak-anak Tuhan jauh dari Tuhan, dan dunia berusaha menarik anak-anak Tuhan agar berpaling dari Tuhan. Kita bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di dalam nama Yesus. Dia berkuasa menolong kita dan menguatkan iman percaya kita agar kita mampu berdiri teguh menghadapi dunia ini. Petrus dan Yohanes pada suatu hari beribadat ke bait Allah. Biasanya ada seorang yang lumpuh sejak lahir duduk dekat gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah. Demikian juga pada waktu Petrus dan Yohanes datang, ia meminta sedekah. Tetapi jawab Petrus, mari kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus memegang tangan orang itu dan membantu berdiri, dan kuatlah kaki orang itu dan dia dapat berjalan kembali. Demikian juga Petrus menyembuhkan Eneas yang lumpuh, membangkitkan Dorkas yang mati. Semua itu dilakukan Petrus bukan dari kemampuan Petrus sendiri, melainkan iman percaya Petrus dan nama Yesus yang berkuasa. Demikian juga pada waktu di kota Betania tinggal 3 orang bersaudara, yaitu Lazarus, Maria, dan Marta. Adalah keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada waktu Lazarus sakit, kedua saudara perempuannya memberi kabar kepada Tuhan Yesus. Tetapi Yesus sengaja tinggal 2 hari dan tidak cepat-cepat datang ke Betania. Mengapa? Agar nama Tuhan dipermuliakan lewat penyakit Lazarus. Mari kita baca di dalam firman Tuhan Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Anak Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu Yesus pergi ke Betania. Maria dan Marta dalam perbedaan jam mengatakan kepada Yesus, Yesus, kalau engkau berada di Betania, maka saudaraku tidak akan mati. Maria dan Marta hanya menganggap Tuhan Yesus itu berkuasa menyembuhkan orang sakit. Tidak hanya berkuasa, hanya menganggap berkuasa menyembuhkan orang sakit, tidak membangkitkan orang mati. Tapi Yesus meminta diantar ke kuburan Lazarus. Betapa sedihnya Yesus atas kematian Lazarus dan meminta penutup batu kuburan diangkat. Tetapi Marta mengatakan, Lazarus sudah berbau karena sudah 4 hari mati. Memang Bapak, Ibu, dan Saudara, 3 hari saja orang meninggal sudah mengalami proses untuk menjadi bau, ya, sudah mengalami proses kematian yang lama-lama akan menjadi tanah.
3 hari saja sudah akan berbau, apalagi ini sudah 4 hari. Tetapi Yesus mengatakan, buka, tutup batu kuburan itu. Dan Yesus menyuruh Lazarus untuk keluar dan Lazarus boleh hidup kembali. Tidak ada barang yang mustahil di hadapan Tuhan, karena Yesus adalah Allah sendiri, berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Demikian kita, anak-anak Tuhan, Yesus berkuasa menolong kita dan menjadikan kita pemenang atas masalah dan musuh kita, yaitu iblis. Kita dipanggil nama Yesus yang berkuasa. Kita panggil nama Yesus yang berkuasa. Kuasa Yesus mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.